Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 K2D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bidar akan menampilkan tutorial atau langkah-langkah dalam penggunaan Aquaret. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Saya Meilana Nuraina. Saya Rinta Feblia. Saya Ratna Sabdayanti. Dan saya Mela Sasti. Sebelum kalian menonton tutorialnya, jangan lupa klik like dan komennya ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Let's go. Langkah-langkah mendownload aplikasi Aquaret Lite pada handphone, yaitu masuk ke Play Store, lalu ketik Aquaret Lite. Setelah instalasi selesai, maka kita klik buka. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Langkah-langkah membuat akun pada Aquaret Lite, yaitu kita buka Google, lalu kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas, lalu kita klik login. Setelah itu kita klik daftar akun baru. Kita isi misalnya namanya Bagus, nomor handphonenya 08123456789, emailnya Bagus, passwordnya, lalu ulangi kembali passwordnya. Selanjutnya klik saya bukan robot, kemudian klik daftar. Ini data perusahaan. Langkah-langkah membuat database. Yang pertama yaitu klik buat database. Setelah itu mengisi nama database. Contohnya yaitu Aquaret Lite kelompok 9. Kemudian klik OK. Muncul nama perusahaan dan tanggal mulai pembukuan. Isi data tersebut sesuai dengan data kasus 1, yaitu toko aneka prima kelompok K2 kelompok 9. Tanggal pembukuannya yaitu tanggal 1 Mei 2013. Oke. Kemudian klik setup. Kemudian tab bagian menu, kemudian pilih pengaturan. Nama perusahaannya yaitu toko aneka prima, alamatnya Jalan, kabupatennya kita isi Kota Salatiga. Untuk kode pos kita isi 123456. Pilih level distribusinya yaitu retail karena jenis usahanya dagang, dan tipe industrinya yaitu shopping atau belanja. Untuk tanggal mulai pembukuannya yaitu tanggal 1 Mei 2013. Nomor teleponnya kita isi misal. Untuk emailnya kita isi misalnya yaitu kemudian setelah data terisi kita klik tanda centang pada pojok kanan atas.
kemudian klik OK. Langkah-langkah menambah pelanggan, yaitu tab bagian menu, kemudian pilih opsi pelanggan. Yang saya akan contohkan yaitu PT Prima. Langkahnya yaitu klik tambah, lalu lengkapi informasi data pelanggan yang akan ditambahkan. Isi data yang diperlukan. Nama pelanggannya yaitu PT Prima. Lalu klik simpan. Kemudian klik OK. Setelah simpan, klik titik 3, lalu klik lihat untuk menambahkan saldo awal piutang. Klik titik 3 pojok kanan atas, lalu pilih saldo piutang awal. Klik tambah untuk menambahkan saldo awal piutang. Untuk tanggalnya yaitu 1 Januari 2013. Saldo awalnya yaitu 500.000. Kemudian klik OK. Klik OK kembali. Lalu tampilannya akan seperti ini setelah saldo awal piutangnya diisi. Untuk pelanggan yang lain, langkah-langkahnya sama dengan pelanggan PT Prima. Ini adalah tampilan ketika sudah menambahkan semua pelanggan. Langkah-langkah menambahkan pemasok yaitu tab bagian menu, kemudian pilih pemasok. Untuk menambahkan pemasok, klik tombol plus, lalu isi nama pemasok. Contohnya pada kasus ada 5, yaitu PT Samudra Indonesia, PT Teliraya, UD Rahayu, CV Eka Jaya, FA Kurnia Jaya. Yang saya akan contohkan yaitu PT Samudra Indonesia. Klik simpan. Klik OK. Lalu untuk menambahkan saldo hutang awal, kita klik titik 3, lalu klik lihat. Setelah itu klik titik 3 pojok kanan atas, lalu pilih saldo hutang awal. Untuk menambahkan saldo hutang awal, klik tombol plus, lalu untuk tanggalnya yaitu 1 Januari 2013. Nilai saldonya yaitu 500.000. Kemudian klik OK. Klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan sesudah menambahkan semua pemasok. Langkah-langkah menambah gudang yaitu tab bagian menu, kemudian pilih gudang. Untuk gudang yang ditambahkan yaitu ada 3, yaitu cadangan, center, dan utama. Untuk yang utama sudah terisi. Yang akan saya contohkan yaitu yang cadangan. Langkahnya yaitu klik
tombol plus, lalu isi nama gudang, yaitu kemudian klik simpan, kemudian klik OK. Untuk gudang center langkahnya sama dengan gudang cadangan. Ini adalah tampilan ketika semua gudang sudah ditambahkan. Langkah-langkah membuat kategori barang, yaitu tab bagian menu, kemudian pilih kategori barang. Setelah itu kita ubah kategori umum menjadi barang dagangan sesuai dengan kasus 1. Kemudian klik simpan, klik OK. Langkah-langkah memasukkan saldo awal modal, kas, dan bank, yaitu tab bagian menu, kemudian pilih modal. Setelah itu kita masukkan modal awalnya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian klik masukkan, klik OK. Untuk menambahkan kas, kita klik tambah, kemudian klik pilih kas. Tanggalnya yaitu 2 Mei 2013. Untuk nilainya sebesar 1 juta rupiah. Catatannya yaitu kas kecil. Klik simpan, klik OK. Ini adalah tampilan ketika saldo awal modal, kas, dan bank sudah ditambahkan. Langkah-langkah menambahkan kategori biaya, yaitu tab pada bagian menu, kemudian pilih kategori biaya. Untuk tambahan biayanya sendiri, dalam kasus 1 ada 3, yaitu biaya ongkos kirim, biaya PAM, dan biaya listrik dan telepon. Di sini saya akan mencontohkan 1, yaitu biaya ongkos kirim, yaitu klik tombol plus, kemudian isi nama kategori biayanya, yaitu biaya ongkos kirim. Klik simpan, klik OK. Untuk biaya lainnya, langkah-langkahnya sama. Langkah-langkah menambahkan barang, yaitu dari menu utama klik stok, kemudian tekan tanda tambah. Pada kasus 1 terdapat 4 barang, yaitu barang A, barang B, barang C, dan barang D. Saya akan mencontohkan 1, yaitu barang A. Kita isi nama barangnya, yaitu barang A. Kode UPC-nya yaitu PB-1. Kategorinya yaitu barang dagangan. Untuk satuannya yaitu unit. Harga jualnya sendiri yaitu sebesar 10.000. Lalu klik kelola stok. Untuk stoknya yaitu 50. Harga belinya yaitu 5.000. Gudangnya sendiri
gudang utama. Setelah semua data terisi, kemudian klik simpan. Kemudian klik OK. Untuk barang yang lainnya, langkah-langkahnya sama seperti barang A. Ini adalah tampilan ketika semua barang sudah terinput. Nah, di langkah selanjutnya itu kita harus mencatat transaksi pembelian. Saya akan menjelaskan tutorialnya. Yang pertama, klik pembelian, terus pilih tambah. Nah, di sini tuh ada dua jenis pembelian. Yang pertama ada tunai dan juga kredit. Saya akan mencontohkan yang kredit terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu masukkan nama pemasok. Saya pilih Eka Jaya. Terus tanggal transaksinya itu 2 Mei 2013. Lalu nomor fakturnya 1. Nah, kalau di kredit itu kan syarat pembayarannya macam-macam nih. Saya pilih yang jatuh tempo 30 hari. Terus gudangnya yang utama. Setelah itu klik lanjut. Nah, di sini kita bisa menambahkan barang apa yang ingin kita beli. Langsung saja klik tambah barang. Saya di sini mau beli barang C sama barang D. Nah, untuk barang C-nya ini juga bisa diatur. Barang C saya ingin membeli 50 unit dengan harga per unitnya Rp5.000. Langsung aja klik OK. Terus untuk yang barang D saya mau beli 150 unit dengan harga per unitnya Rp1.000 dan saya kasih diskon Rp2. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini bisa catat. Tinggal klik simpan. Oh ya, kalau penjualan kredit itu kita simpan dulu aja, jangan terburu untuk dibayar. Selanjutnya yaitu klik simpan. Lalu klik ya. Otomatis faktur pembelian kredit akan tersimpan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mencatat pembelian secara tunai. Yang pertama, klik tambah, terus pilih nama pemasoknya. Saya ingin pilih Kurnia Jaya. Lalu tanggal transaksinya tanggal 5 Mei 2013. Untuk nomor fakturnya urut ya, kan tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Terus kalau pembayaran tunai itu pakainya COD. Untuk gudangnya saya menggunakan gudang center. Kemudian klik lanjut, lalu tambahkan barang. Di sini saya akan membeli barang A dan barang D. Untuk barang A-nya sendiri, saya akan membeli 30 unit dengan harga per unitnya Rp1.000. Lalu untuk barang D-nya, saya ingin membeli 50 unit dengan harga per unitnya Rp2.000. Setelah itu klik lanjut. Lalu tambahkan catatannya. Nah, langkah terakhir yaitu klik bayar. Karena pembeliannya bersifat tunai, jadi langsung bayar. Nah, di sini juga ada macam-macam. Bayar dari itu bisa berasal dari kas dan juga bank. Terus untuk metode bayarnya bisa tunai, cek ataupun transfer. Nah, di sini saya bayar menggunakan kas bank, terus metode pembayarannya tunai. Lalu untuk catatannya yaitu membayar barang ke FA Kurnia Jaya. Setelah itu
kita langsung bisa bayar. Nah, begitulah caranya untuk pembelian secara tunai. Nah, kalau di transaksi pembelian kan ada yang namanya biaya angkut atau ongkos kirim. Nah, biaya tersebut itu wajib untuk kita catat. Caranya sendiri adalah buka icon biaya, terus ditambah, lalu pilih kategori biaya. Di sini saya pilih biaya ongkos kirim. Lalu bayar dari kas, tanggalnya yaitu tanggal 2 Mei 2013 saat saya membeli barang di Eka Jaya. Lalu klik OK. Jumlahnya ada Rp35.000. Lalu isi catatannya. Oke. Lalu saya akan menjelaskan cara pembayaran atau pelunasan hutang. Yang pertama yaitu buka pembelian. Terus klik hutang. Nah, di sini kita bisa memilih PT atau CV mana saja yang ingin kita lunasi hutangnya. Misal saya mau pilih yang CV Eka Jaya. Saya ingin melunasi barang yang saya beli pada tanggal 2 Mei, yaitu centang yang bawah ini. Terus langsung saya bayar. Nah, di sini juga ada metodenya ya, sama seperti tadi, bayar dari kas atau bank. Terus metode bayarnya bisa tunai, cek, ataupun transfer. Nah, di sini saya bayarnya dari bank. Terus untuk metodenya saya pakai transfer. Lalu diisi catatannya. Tinggal klik bayar deh. Nah, dengan begini maka utang kita bisa terlunasi. Selanjutnya yaitu tutorial atau langkah-langkah dalam mencatat transaksi penjualan. Pada menu awal menu kita pilih menu penjualan. Lalu pada tanda plus pojok kanan bawah kita klik untuk mencatat transaksi penjualan. Dan untuk yang pertama di sini akan mencontohkan untuk transaksi penjualan kredit. Pada contoh soal penjualan barang secara kredit kepada CV Gema berupa barang A 70 unit dengan diskon 2% dan barang B 50 unit dengan tidak ada diskon. Yang pertama kita pilih perusahaan atau nama pelanggan yaitu CV Gema. Untuk yang kedua kita pilih gudang yang digunakan adalah gudang center. Untuk selanjutnya, barang yang terdapat dalam transaksi yaitu barang A dan barang B. Lalu kita klik keduanya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Pada barang A, kita ubah jumlah barang yang dibeli sesuai dengan soal, yaitu sejumlah 70 unit dengan harga 10.000 dan diskon 2%. Lalu klik OK. Lalu untuk barang B, sebesar 50 unit dengan harga 8.000 tanpa diskon, lalu klik OK. Selanjutnya untuk informasi kita tarik ke atas, tanggal transaksi kita isikan sesuai dengan soal, yaitu tahun 2013 bulan Mei dan tanggal 12. Klik OK. Selanjutnya untuk syarat pembayaran, karena kredit dan jatuh tempo 45 hari, kita pilih jatuh tempo 45 hari. Untuk catatan kita bisa catat dengan pengiriman barang menggunakan mobil box. Karena tidak ada diskon, tidak perlu kita bayar diskon. Karena ini penjualan kredit, maka kita klik simpan. Klik ya. Bila transaksi berhasil, maka akan muncul
Tampilan seperti ini, sukses, faktur penjualan berhasil dibuat. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Transaksi penjualan adalah langkah untuk penjualan tunai. Kita masih sama, klik kepada tanda plus pojok kanan bawah. Di sini akan mencontohkan dijual barang dagangan dari gudang utama, transaksi tunai atau kas pada PT Stekom berupa barang B 25 unit dengan harga 8.000, barang D dengan 35 unit dengan harga 7.500, diskon 2%. Langkah awal, kita pilih perusahaan atau nama pelanggan, yaitu PT Stekom. Untuk langkah kedua, kita pilih gudang, yaitu di gudang utama. Dan untuk langkah ketiga, kita pilih barang, yaitu barang B dan barang D. Kita klik kedua barang tersebut. Lalu langkahnya masih sama seperti yang tadi. Kita ubah jumlah unitnya, yaitu sebesar 25 unit dengan harga 8.000 dan tanpa diskon. Dan untuk barang D ada 35 unit dengan harga 7.500 dan 2% diskon. Untuk selanjutnya kita isikan informasi. Untuk tanggal tahun, kita pilih tahun 2013, bulan 5, tanggal 14, kita klik OK. Karena ini tunai, maka syarat pembayarannya adalah tunai saat pengantaran atau COD. Karena tidak ada diskon, kita lewati. Dan karena ini suatu transaksi penjualan tunai, maka kita klik bayar. Karena sesuai dengan soal, dan setor ke kas sesuai dengan soal. Catatan tidak perlu. Lalu kita klik bayar. Jika sudah muncul gambar seperti ini, sukses, faktur penjualan berhasil dibuat dan dibayarkan. Lalu akan tertera tampilan seperti berikut. Kita contohkan untuk contoh soal retur penjualan. Pada menu awal kita pilih retur penjualan, lalu kita klik. Pada pojok tanda plus kanan bawah kita klik. Di contoh soal, pada tanggal 15 Mei PT Stekom meretur barang yang dibelinya ke gudang utama tanggal 14 Mei berupa barang B sebanyak 5 unit seharga 8.000, uang dikembalikan secara tunai. Kita klik nama pelanggan, kita cari yaitu PT Stekom. Lalu untuk tanggal transaksi yaitu tanggal 2013 bulan Mei tanggal 19, kita klik OK. Untuk gudang kita pilih di soal gudang utama, lalu kita klik lanjut. Pada kolom tambah barang kita klik tambah barang. Kita pilih barang yang sesuai dengan soal, yaitu barang B. Lalu kita klik barang B tersebut dan kita ganti unit yang diretur sebanyak 5 unit harga 8.000 dan tidak ada diskon. Kita klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar, lalu kita klik lanjut. Karena tidak ada diskon, maka kita langsung klik kembalikan. Karena secara tunai, kita klik kembalikan. Tadi kita pilih kas sesuai dengan soal. Terus kita pilih metode bayar tunai. Lalu kita klik kembalikan. Sukses, retur penjualan berhasil dibuat dan dibayarkan. Atau langkah-langkah dalam transaksi pembayaran piutang. Masih pada menu yang awal tadi penjualan, kita pilih piutang.
Tertera sudah ada berbagai PT. Contoh soal, pada 5 Mei diterima pelunasan piutang secara kas dari PT Stekom sebesar 300.000. Kita pilih PT Stekom, kita klik 300.000. Selanjutnya kita klik terima uang. Karena store ke kas, kita pilih kas sejumlah 300.000. Sudah tertera. Metode bayar secara tunai, langsung saja kita klik terima. Sukses, faktur penjualan berhasil dibayarkan. Lakukan hal yang sama untuk PT-PT selanjutnya. Kita ambil contoh lagi. Pada tanggal 10 Mei diterima pelunasan dari UD Yoga Import sebesar 100.000 melalui transfer bank. Kita pilih CV Yoga. Lalu kita pilih nominal yang sesuai, yaitu 100.000. Lalu kita klik terima uang. Karena melalui transfer bank, maka kita pilih store ke bank sejumlah 100.000 dengan metode bayar transfer, lalu kita klik terima. Transaksi sukses dilakukan. Nah, selanjutnya ada soal transaksi penerimaan lewat bank seperti pada gambar. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik kas atau bank, kemudian klik bank, pilih penerimaan non penjualan, kemudian pendapatan di luar usaha lainnya, tanggal sesuai dengan transaksinya, sejumlah 2 juta rupiah. Oke, transaksi telah dibuat. Untuk transaksi pada tanggal 12 Mei 2013 sama seperti langkah sebelumnya, hanya saja pada pendapatan luar usaha diganti dengan pendapatan bunga deposito, tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, dan jumlah uang sebesar 1 juta rupiah. Kemudian klik OK. Berikut adalah soal transaksi biaya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Langsung saja. Klik kas atau bank, pilih bank, klik bayar biaya, kemudian mengisi kategori sesuai dengan soal. Isi data sesuai dengan soal. Dan klik simpan. Transaksi telah berhasil ditambahkan. Untuk biaya listrik dan telepon dibayar dari kas dengan jumlah sesuai dengan soal, dan kemudian tanggal sesuai dengan transaksinya. Berikut langkah membuka laporan pada toko Aneka Prima. Pertama, klik laporan, kemudian klik laba rugi, dan atur tanggal sesuai dengan tanggal transaksinya. Lalu klik OK dan akan muncul laporan laba rugi seperti pada video ini. Klik neraca, atur tanggal sesuai dengan tanggal transaksinya,
kemudian akan muncul laporan yang terjadi pada tahun itu. Klik penjualan dan atur tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksinya. Lalu akan muncul grafik penjualan sesuai dengan tanggal transaksi. Klik biaya, lalu atur tanggal sesuai dengan tanggal transaksi 2013. Oke. Lalu akan muncul diagram seperti pada video. Sekian tutorial penggunaan akurat dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan lupa like dan komen pada postingan video YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm all thinking,